Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Himatul Fadilah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Payaman 1, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Sekaligus mahasiswa PPG Guru PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404 113073. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini jadwalnya siapa yang menyiapkan? Mas Kevin? Atau siapa? Ya, Mas Kevin, yuk. Siap, tidak? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita baca surah pendek terlebih dahulu. Surah Al-Kafirun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Shadaqallahul azim. Hari ini semangat semuanya. Bima mau dengar semangat dari kalian. Mana tepuk semangatnya? Dang dang dang. Luar biasa kelas 2 PIK. Oke, hebat, sudah fokus semua. Berarti kalian hari ini sudah siap belajar menerima materi yang Bu Hima akan sampaikan. Nah, kali ini Bu Hima mau tanya, sebelum mulai hari ini anak-anak ada yang tidak berangkat? Ya, semua semua yang berangkat insya Allah sehat ya? Sehat. Nah, untuk pada pagi hari ini, karena anak-anak sudah siap menerima materi yang Bu Hima akan sampaikan, kira-kira kemarin sebelum kita lanjut ke materi, kemarin terakhir kita sudah belajar tentang perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji ada apa aja ya? Ada yang masih ingat? Apa? Salah satunya contoh. Terakhir. Apa? Ayo, ada yang bisa? Kalau kita berbicara itu apa adanya, berarti kita harus berbohong atau jujur? Nah, itu adalah perilaku terpuji. Lupa kemarin kita udah belajar tentang perilaku terpuji. Bu Hima akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Hima minta berharap peserta didik mampu menceritakan secara sederhana tentang Nabi Nuh, dan yang kedua menjelaskan tugas Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi sikap sabar dan tekun dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kita akan lanjutkan bab selanjutnya, yaitu asiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang pernah mendengarkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam?
Ada? Kita dulu di kelas 1 sudah mengulas materi ya. Kelas 1 masih ingat. Ada mukjizat Nabi Nuh. Ada yang masih ingat? Mukjizat Nabi Nuh itu apa toh? Bisa membuat kapal yang besar. Nah, sebelum Bu Hima masuk ke lebih dalam materinya tentang Nabi Nuh, kita mengenal nyanyian Nabi Nuh. Ya, dengan nada Allahul Kafi. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Inilah kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi ketiga sabar dan patuh. Lami ayahnya, Kan'an putranya, Nabi Idris itu moyangnya. Ya, tadi Bu Hima sudah menyinggung siapakah Nabi Nuh itu? Nabi Nuh adalah utusan Allah, Nabi yang ketiga. Cicitnya dari Nabi Idris alaihi salam. Lami itu ayahnya siapa? Lami adalah ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Putra dari Nabi Nuh siapa? Kan'an. Ya, diingat-ingat itu adalah tentang Nabi Nuh, dari silsilahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah cicitnya Nabi Idris. Nabi Nuh mempunyai putra yang bernama Kan'an. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan video kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 ya, fokus ya. Pada masa itu, setiap manusia silakan disimak. Nabi disimak oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera kapal raksasa. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Beliau, Nabi Nuh diangkat sebagai nabi pada umur berapa? 400 tahun. Pinter. 480 tahun, berarti kalian menyimak ya. 480 tahun. Dulu pada zaman Nabi, orang-orang itu beratus-ratus tahun bisa bertahan untuk hidup. Itu adalah kuasaan Allah. Tapi kalau zaman sekarang yang kalian ketahui, apakah kakek kalian ada yang udah 100 tahun, 200 tahun? Nah, kita mumpung masih ada kesempatan ya, ini diingatkan kembali kalau kita di dalam dunia ini hanya ibarat mampir untuk apa? Minum. Ya, sering-seringlah berbuat baik, taat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Nah, dakwah dari cerita di video tersebut, dakwah Nabi Nuh alaihissalam menceritakan tentang Nabi Nuh itu saat ditinggal kakeknya, namanya siapa? Nabi Idris alaihissalam, ya, ditinggal pada tahun 950. Bisa disimak ya, kalian dibaca lagi di buku paket untuk pegangan kalian belajar itu. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah bersama kaumnya, ya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya beriman, ya, beriman kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh
kaumnya terhadap Nabi Nuh? Yaitu mereka menolak ajakan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dari 80 pengikut yang setia Nabi Nuh alaihi salam, ya, hanya 80 pengikut yang setia, akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Nah, tetapi pada pada video tadi kaumnya menertawakan, ya, menertawakan kapal tersebut, padahal itu sudah diperintahkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap patuh dan meneruskan pekerjaannya walaupun diejek. Apa kok bikin kapal barang kapalnya jelek? Nah, kapalnya tidak bakalan utuh, tidak bakalan kuat, terus diejek. Tetapi Nabi Nuh tetap bekerja keras, tetap menyelesaikan dengan pembuatan kapalnya. Karena Nabi Nuh begitu taatnya kepada Allah, sudah memerintahkan secara langsung Nabi Nuh memerintahkan Nabi Nuh dari Allah secara langsung, ya, untuk membuat kapal, dan pada akhirnya kapal tersebut sudah jadi, ya. Kapal tersebut akhirnya selesai dibuat. Akhirnya Nabi Nuh mengajak kaumnya yang setia untuk masuk kapal. Nah, yuk jalan-jalan. Wah, kira-kira jalan-jalan atau mau kemana? Mau berdakwah, mau tetap lanjut berdakwah dengan naik kapalnya. Mereka membawa bekal dan semuanya hewan-hewan pun bisa masuk. Sepasang dari setiap jenis hewan masuklah semuanya. Pengikutnya yang setia masuk kapal yang sangat besar. Nah, akhirnya pada waktu itu terjadilah apa yang terjadi? Ada kaum yang beriman ikut masuk kapal, tetapi tetap ada yang tidak beriman ikut nggak di kapal? Tidak, karena tidak mau, nolak. Nah, akhirnya datanglah hujan yang sangat deras turun, ya, berhari-hari. Airnya naik dari bumi, terus hujan. Bayangkan, ada air naik dari bumi, terus hujan lebat berhari-hari. Apa yang akan terjadi? Adalah banjir yang sangat besar. Kesimpulan pada pagi hari ini, Nabi Nuh adalah nabi yang sangat sabar dan taat. Meskipun diejek, beliau tetap menjalankan tugas dari Allah. Allah menyelamatkan orang yang beriman dan berbuat baik. Mari belajar meneladani, mencontoh Nabi Nuh dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dicontoh nggih, itu adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ada pertanyaan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Oke, Mas Kevin, mau tanya apa? Oke, Mas Kevin mau ngasih pertanyaan kepada teman-teman. Tadi soalnya apa, Mas Kevin? Siapa putranya Nabi Nuh? Siapakah putra dari Nabi Nuh alaihi salam? Karena Mas Kevin cita-citanya mau jadi guru, ya. Jadi ngasih pertanyaan. Ya, ada yang bisa jawab, mau bantu Bu Hima dia ngasih pertanyaan. Yo, siapa? Kanan, betul atau Mas Kevin? Betul, ya, betul. Nah, berarti memperhatikan. Lembar-lembar kertas ini banyak apa sedikit? Oh, sedikit ini. Nanti bisa kalian kerjakan. Bu Hima kasih waktu untuk menjawab 10 menit, cukup? 6 soal, tinggal langsung jawabannya. Apa perlu Bu Hima bacakan? Nomor 1, coba. Siapakah Nabi Nuh alaihi salam? Ditulis langsung jawabannya di situ. Jangan lupa paling atas diberi nama. Sudah siap? Berarti ya, udah diberi nama, sudah siap, sudah dijawab. Nomor 1.
Siapakah Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh siapa? Ayahnya siapa? Siapakah Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah titik-titik. Nabi yang ke titik-titik. Orang gate ini nih. Ya, nomor 1 dijawab. Siapakah Nabi Nuh? Langsung dijawab. Nabi Nuh adalah nabi ke titik-titik atau ke keponakan cicitnya siapa gitu bisa dijelaskan. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu di depan, lihat Bu Guru. Ada lembar ini ya. Kalian sudah menerimanya masing-masing? Sudah. Dibagi, dilipat menjadi 2. Dilipat menjadi 2. Betul. Dilipat menjadi 2. Nanti Bu Ima akan menerima tempelan kalian di sini. Yang ini digunting menjadi 2 bagian. Jangan lupa diberi nama terlebih dahulu. Kalau yang ini gambar terus yang ini gimana? Mana yang pertama menurut kamu? Ini gini toh. Terus mana lagi? Ini dibaca dulu. Ini dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Jangan asal nempel ya. Coba dipahami. Sudah? Sudah semuanya terkumpul ya. Alhamdulillah pada pembelajaran pada siang hari ini kita bisa melaksanakan dengan baik dengan materi kisah Nabi Nuh. Bu Hima harap kalian bisa meneladani dari kisah Nabi Nuh dengan mencontoh ya, mencontohnya dengan apa? Sabarnya, bekerja keras, tidak pernah putus asa. Kalian sebagai pelajar atau siswa tidak pernah, jangan sampai kalian jangan sampai kalian tidak merasa semangat, males-malesan terus. Jangan kalian memelihara rasa males. Nah, sekian dari Bu Hima pada kesempatan kali ini. Sebelum Bu Hima tutup, yang bisa menjawab soal dari Bu Hima nanti akan mendapatkan sebuah hadiah ya, sebuah hadiah. Sikap yang harus kita teladani dari Nabi Nuh alaihi salam. Yang bisa menjawab angkat tangan. Sabar. Oke. Putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Kevin. Kan'an. Kemudian ayah dari Nabi Nuh alaihi salam. Yang sudah jawab beri kesempatan teman yang lain. Siapa? Ayahnya Lami ya. Silahkan yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini, silahkan diulangi kembali di rumah, belajar bersama orang tua. Silahkan dicontoh ya. Pesan dari Bu Hima cukup itu saja. Silahkan semangat terus belajarnya, gapai cita-cita kalian semuanya ya. Kurang lebihnya ada kesalahan itu miliknya Bu Hima ya, kelebihannya untuk dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak. Semoga kalian diberi kesehatan ya. Siap.